Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang mana pada hari ini kita meramal orang yang lahir di hari Selasa Pahing. Jadi Selasa itu 3 dan Pahing itu 9. Sesuai dengan permintaan saudaraku yang pemirsa setia Budi Channel yang kami hormati dan kami banggakan, kami balas lewat konten ini. Karena di YouTube Anda komen, Pak, jimatnya si Selasa Pahing. Jadi kepada saudaraku yang dimuliakan Allah, Selasa Pahing, bangga saya dengan Anda bertemu dengan si Kliwon setia Budi Channel. Tabarakallah ya Allah. Jadi yang perlu saya sampaikan saudaraku, Anda Selasa Pahing, Selasa itu 3 dan Pahing itu 9, jumlahnya 12. Lintang yuyu. Karena di langit ini ada bintang, bintang kemungkus, bintang luku, bintang salah ukur. Jadi meramal menggunakan elemen langit. Bintang ciptaan Allah. Yang penting kita jangan mengaku Tuhan. Karena semua ciptaan Allah bisa dipelajari saudaraku. Kenapa dibuat Gunung Kelut yang terbesar di dunia saudaraku? Ini Selasa Pahing. Walaupun Anda jauh di sana, saya di sini, saya tunjukkan kebesaran Allah. Dan seandainya tinta dibuat dari air lautan tidak cukup untuk menulis kebesaran Allah, ciptaan Allah. Jadi gunung itu dibuat ternyata untuk penyeimbang bumi. Karena bumi ini berputar saudaraku. Bumi ini berputar sesuai dengan rotasinya. Dan lautan dibuat asin. Jadi dibuat asin supaya apa? Menjadi garam. Kita bayangkan seandainya air lautan tidak ada garam, bagaimana saudara-saudara ibu-ibu memasak? Karena garam ini asalnya dari air lautan. Kalau tidak ada lautan dan tidak ada garam, tentunya makanan kita tidak enak. Ini untuk ibu-ibu pemirsa setia Budi Channel. Dan kembali lagi kepada gunung. Jadi gunung itu kenapa kok besar? Karena untuk menyeimbangi bumi, supaya bumi ini berputar sesuai dengan rotasinya. Dan gunung itu meledak, memang banyak korban. Semut saja tahu dia turun dari gunung itu. Kelelawar tahu, monyet tahu, binatang tahu, manusia punya akal kadang-kala malah naik gunung sok hebat. Allah memberi petunjuk, binatang saja sensitif. Semut tidak bisa tidur. Kupu-kupu yang cantik itu umurnya hanya 47 jam. Kecantikannya hanya 47 jam. Sebelum jadi kupu, jadi kepompong, banyak yang tidak suka, katanya ulat lah. Apalagi cewek-cewek itu lari semua melihat ulat. Tapi setelah jadi kupu, maka dia akan berebut melalui proses. Jadi kepada saudaraku yang dimuliakan Allah, yang perlu digarisbawahi, jangan protes kalau belum tahu prosesnya. Jadi kita sampaikan sekarang kamu. Saya bangga dengan Anda selalu mengikuti konten kami. Dan selalu, Pak, jimat Selasa Pahing. Memang jimat itu buatan kita, namanya tawasul, istikharah, dan istiqomah. Jadi kita wajib berusaha. Bersungguh-sungguh ya Allah, man tajala taja, bersungguh-sungguhlah engkau maka akan aku beri, kata Allah. Semua harus bersungguh-sungguh saudaraku, bukan ahli ibadah saja. Maling itu kalau nggak bersungguh-sungguh ketangkap masa dibakar saudaraku sekarang ini. Main hakim sendiri masalah. Yang ngerinya lagi, yang dibakar itu bukan orang pelakunya, orang dititipin motornya. Coba, subhanallah. Nah inilah yang perlu kita sampaikan kepada si Selasa Pahing. Hati-hati itu penting saudaraku. Orang tua kita saja kita curigai, apalagi orang lain. Kalau nitip-nitip motor tuh ya jangan mau gitu. Kasihan. Kasihan gak tahu apa-apa. Ini petani tambak. Nitip motor ditambak itu, orangnya langsung lari. Masa datang, dibakar, habis motornya, habis manusianya juga habis. Tapi kalau yang bersalah yang nggak apa-apa, ini nggak tahu apa-apa saudara. Jadi kepada saudara yang dimuliakan Allah, Selasa Pahing saya buatkan konten di sini. Zimatnya sekaligus miripnya doa Nabi Yusufnya, sama sebenarnya saudaraku. Semua manusia ini makannya nasi, tidak ada yang makan kerikil. Jadi si Kliwon pun makanannya ya nasi, bukan menyan ataupun dupa. Jadi yang perlu saya sampaikan, sama zimatnya dengan yang lainnya.
Hanya watak tabiatnya berbeda. Memang di sana ada yang ngomong bahwa hari itu sama. Tidak, saudaraku. Allah bisa kun fayakun, tapi tidak dilakukan di hari yang sama. Tinggal manusia mau nggak mempelajari ilmu Allah ini. Laut dibuat asin. Dari ombak, air diterjang angin, terjadilah ombak, maka menjadilah gumpalan-gumpalan. Angin begitu besar, yang bawah menjadi garam. Ya Allah, dibuat asin supaya bakteri dan kuman tidak tumbuh di dalam lautan. Kalau seandainya lautan ini nggak asin, banyak kuman, banyak orang mati, saudaraku. Karena apa? Banyak sekarang nih orang buang sampah ke laut. Sampahnya tidak bisa membusuk. Dari perusahaan-perusahaan, sabun terutama, Unilever, perusahaan besar-besar itu membuang sampahnya ke laut, ke sungai-sungai lah. Sungai larinya ke laut. Nah, tidak busuk berpuluh-puluh tahun. Dampaknya dari membuat produk-produk yang susah diurai dengan kuman. Karena kuman ini walaupun tidak berguna kata manusia, itu bisa berguna untuk mengurai daripada zat-zat supaya menjadi busuk. Termasuk kita. Supaya kita busuk dan setelah itu menjadi tanah. Setelah menjadi asal dari tanah, kembali tanah. Nah, ini kepada saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi tidak ada yang sia-sia ciptaan Allah ini. Kuman saja ada manfaatnya, apalagi yang lain. Di dalam lautan itu banyak sampai tidak ada namanya binatang itu. Jadi seandainya air tinta dirubah, air laut dirubah menjadi tinta, tidak cukup menulis kebesaran Allah. Jadi kembali lagi kepada inti permasalahan si laut. Si laut ini dibuatkan garam supaya kapal ini mudah mengapung, saudaraku. Jadi airnya asin, maka kapal ini berat dia mengapung. Nah, ini saudaraku eksperimen kita. Jadi telur kita masukkan di dalam air garam, nanti dia akan mengapung. Telur dimasukkan di air yang tidak ada garamnya, maka dia akan jatuh ke bawah. Itu ilmu fisika. Jadi ilmu bisa dipelajari, termasuk meramal ini menggunakan langit, menggunakan bumi, menggunakan kompas, juga manusianya itu menggunakan hari dan weton. Jadi jangan disepelekan ilmu Jawa, kasihan. Jadi Ki Jagabaya sudah meramal Indonesia Kalungan Besi, ternyata benar. Hari ini terbukti di Presiden Jokowi, Indonesia Kalungan Besi, rel kereta api sambung menyambung menjadi satu. Padahal dulu kita bertanya apa Kalungan Besi? Banyak. Jadi goib ya juga ada, saudaraku. Goib ada. Tonton Senin Legi Setiabudi Channel, gambar Hanoman. Di akhir cerita itu ada api, dari mana sumbernya saya sendiri nggak paham. Dan sampai kalau ilmu Jawa ini kalau kita pelajari bisa gila, saudaraku. Kalau ilmu goib bisa mati kita. Tapi percayalah, goib itu ada. Ya batinu, ya batinu, ya batinu, ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu. Tidur sampean. Nanti malam akan ditemukan kodam pendampingmu atau kodammu, kodam macan putih dan hol. Jadi intinya ada goib itu, saudaraku. Bisa dipanggil. Tapi bersungguh-sungguh ya, saudaraku ya. Jadi yang perlu saya sampaikan untuk si Selasa Pahing. Saya senang dengan Anda. Murah rezekinya. Kamu tuh murah rezekinya. Karena nontonmu besar. Tapi kamu kadang-kala agak nggak mau berbagi. Dikatakan seraka terserah ya. Jadi kamu nggak mau berbagi dengan kawan-kawanmu. Kadang-kala suka menyekeh. Motor kita ketuku sama ini, gelum sama ini, padahal udah untung besar. Masih kamu katotan aja bayar pisan. Jadi seperti itu. Tapi tidak semuanya, saudaraku ya. Tidak semuanya seperti itu. Tergantung jamnya juga. Maka tanggal lahirmu kirim kepada si Kliwon, kita ramal kembali naas dan baikmu. Jadi yang perlu saya sampaikan untuk Selasa Pahing. Kalau marah, kamu ini sampai gelap mata. Kadang-kala kamu menyesal. Dan kemudian kamu malu-malu. Minta maaf. Jadi yang mulia itu, saudaraku, perlu digarisbawahi itu, saudara-saudara yang dimuliakan Allah. Orang yang benar itu minta maaf, bukan yang salah minta maaf. Wih, si Kliwonku hebat loh ya Allah. Ngopo hebat apa nih? Dia ini bener, tapi jaluk maaf coba. Kowe lo sing salah. Itu yang mulia, saudaraku. Jadi yang mulia itu orang yang benar minta maaf, jangan salah minta maaf. Salah minta maaf udah lumrah itu, saudaraku. Jadi seperti saya sampaikan kepada si Selasa Pahing, kamu umur 6 tahun, kehidupanmu biasa-biasa saja, nggak ada kurang ketingkatannya. Umur 0 sampai 6. Setelah itu kamu umur 12 tahun, kamu naik gratis. Kamu naik gratis, kamu dikatakan hebat, sekolahnya juga pintar, tidak terlalu nyuruh, tidak terlalu nakal kamu disukai kawan-kawanmu. Jadi si Selasa Pahing ini umur 12 tahun, kamu hebat.
18 tahun kamu turun di situ. Ada kawan yang tidak cocok denganmu, kamu sudah bergaul mungkin ya banyak yang tidak suka dan lain sebagainya. Beda di umur 12 tahun. Setelah 24 kamu susah cari pekerjaan di situ. Usaha juga sepi dan lain sebagainya. Usahamu bingung, pekerjaan nyari kemana sini susah, seperti itu. Tapi 30 masa kamu ini pecah pamor. Jadi si Selasa Pahing, kamu 30 tahun itu sebenarnya kamu harus kaya dan sukses di situ. Jadi pandai-pandailah kamu memanfaatkan waktumu itu, karena waktu itu berputar ke kanan bukan ke kiri. Jadi waktu itu berganti dengan yang lainnya. Jadi kepada saudaraku si Selasa Pahing, fisikku ini sakit sebenarnya si Kliwon ini. Karena Anda komen terus di channel kami, maka kami jawab di sini. Tonton sampai habis ya. Kalau perlu kita bertemu bertatap muka. Kita salaman silaturahim. Kliwon hormat kepadamu Selasa Pahing. Umur 36 kamu godaan, hati-hati asmaramu terganggu. Kamu sudah bosan, istrimu sudah bosan. Jadi jaga itu. Kasihan anak istrimu, kasihan keluargamu, jadi keluarga broken. Kalau anak yatim piatu disantuni, tapi kalau keluarga perceraian rumah tangga tidak ada yang menyantuni, padahal dia lebih sakit, lebih tidak percaya diri. Kalau didekati teroris bisa jadi teroris, anak yang korban perceraian, narkoba apalagi merajalela. Jadi kepada saudaraku si Selasa Pahing, saya ingatkan umur 42 Anda naik sedikit, tidak terlalu nampak. 48 sama dengan 42, 54 sama, tapi 60 masa tuamu kamu bahagia, kamu sukses, kamu Selasa Pahing. 66 pun kamu sukses, tabungan di masa kerjamu masih muda. 30 tahun kamu gagah, kamu tabung belikan tanah, makin hari makin naik. Rawa jadi gedung walet kadang-kala dijadikan apa-apa. Rawa dijadikan supermarket, Indomaret, Alfamaret. Orang miskin makin tertindas sekarang Pak Jokowi, minyak dinaikkan terus. Tapi gak apa-apa, udah hitung-hitungan. Saya yakin presiden punya cara dan gaya masing-masing. Itu tujuannya baik, kita mematikannya jelek ya. Kalau bisa pilih-pilih, ngapain kita pengen jadi seperti ini? Enak jadi Pak Jokowi, ya jadi presiden. Tapi hidup tidak bisa memilih saudaraku. Nrimo ing pandum. Jadi menerima apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita berharap saja dengan kenaikan BBM ini tidak ada dampak ke orang-orang kecil. Jadi kepada saudaraku yang dimuliakan Allah, kembali lagi, kamu si Selasa Pahing 72 turun ya, sakit kamu, awas kamu turun 72, 78 turun. Umurmu panjang, tapi ya jangan sombong, nanti diomongin panjang naik motor ngebut gaspol. Jangan saudaraku ya. Karena takdir dan nasib itu dirubah dengan sedekahmu dan doamu. Dirubah. Mau punya duit ya dibagi. Supaya umurmu menjadi panjang. Ataupun kamu musibahnya tidak terlalu banyak. Jadi kepada saudaraku yang dimuliakan Allah, yang Selasa Pahing 84 kamu kejayaannya ada, masih ada di situ. Jadi kalau kamu naik haji lah. Kalau kamu pecah pamormu di 30 tahun itu kamu gagah. Situ misalnya kamu punya keuangan yang ini, kamu 30, 31, 32, sebelum 36 kamu nyalon kepala desa ataupun kamu DPR, insya Allah kamu jadi di tahun-tahun itu. Jadi kepada saudaraku yang dimuliakan Allah, aras kembang, kamu punya sifat aras kembang, mudah memecahkan masalah. Jadi masalahmu ini mudah dipecahkan. Jadi kalau punya anak sebenarnya tidak terlalu banyak kawan, wanita tertarik hati padamu. Ingat ya. Jadi kamu ini si Selasa Pahing ini lawan jenismu itu entah dari mana sumbernya saya nggak ngerti. Kok jalur jimat harus si Kliwon. Jadi saya buatkan. Jadi intinya banyak yang suka kepadamu setelah kamu berkeluarga, kamu cepat kerjanya. Cik bujang tuh males, males jadi opos umben. Tapi aneh, setelah kamu berkeluarga, kamu ini cepat menyelesaikan pekerjaan. Ya anehnya di situ. Makanya orang hebat yo. Kayak si Selasa Pahingnya. Saiki lho sukses. Kenapa? Kamu harus bersungguh-sungguh orangnya. Kamu setelah berkeluarga kamu kerjanya cepat dan tangkas. Satria Wirang, kamu punya sifat Satria Wirang. Pemarah. Kadang-kadang punya hati dingin. Tapi kamu tentram orangnya. Malu-malu. Sekalipun berbuat baik, kamu tuh kadang-kadang nggak dihargai. Sekalipun berbuat baik, hasilnya nggak baik. Ya itulah manusia. Tapi apalagi kalau kita berbuat jelek ya saudaraku ya. Kurang pengendalian diri. Jadi si Selasa Pahing, kendalikan dirimu. Ikut rasa binasa, ikut hati mati, ikut pikiran. Kembali ke jimat. Nanti kontennya kepanjangan, kamu tinggalin saya.
Jadi ini ya, nih selasa baik. Nah, ini untuk mencari supaya majikanmu, bosmu suka kepadamu, yang kerja di pemerintahan maupun yang kerja di perusahaan. Nah, seperti ini. Nah, ini ditulisnya sepertiganya malam, saudaraku. Ini soal mahaba ya. Mahaba itu artinya rahasia. Kamu nggak perlu tahu. Itu rahasia. Hurufnya masih jaya, saudaraku. Nah, ini adalah untuk kamu mencari pasangan supaya disukai. Yang laki ya disukai perempuan, yang perempuannya disukai laki. Yang bencong Pak, itu genetik, beda ya. Jadi yang ini genetik itu bawaan, jangan salah arti ya. Jadi ini untuk laki-laki. Nulisnya sepertiganya malam ya, selasa pahing ya. Selasa pahing. Nah ini untuk cewek, jadi untuk wanita. Taruh di dompet supaya tidak terlangkah. Yang laki-laki taruh kopiah ya saudaraku ya. Taruh kopiah, nulisnya sepertiga malam. Jadi sepertiga malam itu ditulis, wudhu dulu. Ada kecil, ada besar supaya hilang. Kertasnya yang bersih ya saudaraku. Jangan kertas buku strasi. Kita buatnya sulit, kamu yang seenak sendiri. Marah kliwon ya enggak. Jadi intinya saudaraku yang dimuliakan Allah. Kembali lagi kepada Anda. Kepada Anda jangan sampai saudaraku membuat ini terlangkah. Membaca puluh 3 kali ya. Menulis sepertiganya malam. Orang banyak tidur kamu buat jimat. Wah bapak ini ngantuk lah. Ya kamu mau hasil enggak? Kalau mau enak saja ya hasilnya ya nggak banyak lah. Jadi sepertiganya malam orang banyak tidur, kamu membuat jimat. Baca qul huwallahu ahad, tapi wudhu dulu ya saudaraku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tulis. Tiup dulu kertas kamu. Tulis. Insyaallah ya. Tapi setelah itu kamu nggak cukup ini aja. Ada doa Nabi Yusuf. Jadi doa Nabi Yusuf itu saudaraku, faedahnya bagi yang mengamalkannya, yaitu orang laki-laki akan disukai wanita, yang wanita akan disukai laki-laki karena menaruh kasih sayang dan cintanya. Jadi Nabi Yusuf ini gantengnya seperti bulan purnama, nggak kayak si Kliwon. Si Kliwon ini kan wiro sableng. Ya, jadi jarang bisa mengamalkannya. Tapi harus di pasangan laki opo ya. Ini saya bicara yang nggak punya pasangan yang jomblo ya. Jangan ganggu istri orang lah ya. Nanti rusak dunia ini kalau seperti itu ya. Jadi biar tentram dulu dunia ini karena Indonesia lagi sakit. Jadi pada saudaraku yang dimuliakan Allah, kembali lagi, ini doanya mudah saudaraku. Mudah sekali. Mau berangkat, bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Allahumma ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Jadi tangannya diginikan, ditengadakan. Setelah itu diusapkan di muka. Jadi doanya gini loh. Ya Allahu, ya Allahu. Ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Kalau nggak pakai ini, si Kliwon ini banyak keluar saudaraku. Jadi sering ada undangan, jadi suaranya habis. Kalau nggak pakai ini nggak kuat. Jadi intinya saudaraku yang dimuliakan Allah, setelah itu Anda berpergian. Karena Muhammad ini seperti matahari. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW ini yang mulia ini seperti matahari purnama. Kalau Nabi Yusuf hanya purnama saja, jadi sudah ganteng berwibawa. Nanti kalau kamu mengamalkan ini, wong wis ganteng, ya disegani, ya dihormati. Maksud saya untuk si selasa pahing. Tuh, nih setelah itu wiridnya tuh dibedakan saudaraku. Kamu hari Selasa, jadi Selasa itu ya Malikul ya Kudus 300 kali. Rabu ya Kasiru ya Muntaha 700 kali. Kamis ya Aliyu ya Adimu. Jumat ya Kapiyah Muni 600 kali. Kamis ya Aliyu ya Adimu 800 kali ya saudaraku ya. Jumat ya Kapiyah Muni 600 kali. Sabtu ya Patahu ya Rojaku 100 kali. Minggu diciptakannya bumi hari Minggu ya Hayu ya Khoyum. Hari Sabtu disempurnakannya makhluk yang ada di bumi ini disempurnakan. Sejak gak iso mabur panganane mabur-mabur ya lemu. Kasih ya Roman ya Rahim. Semut gak iso turu ya nyatane ya gak apa-apa. Manusia gak iso turu geblak-geblakan gitu. Jadi dalam arti saudaraku, kamu ini hari Selasa dimulainya, setelah itu hari Senin. Hari Minggu, hari Senin ya Roman ya Rahim 500 kali. Karena Senin ini diciptakannya malaikat, 7 malaikat termasuk binatang laut dan darat. Jadi dibedakan, Allah pun payah pun bisa tapi nggak dilakukan sama. Jadi kalau sifat watak manusia itu berbeda ya sudah pasti. Jangan dibuat sama. Mohon maaf yang di sana. Jadi intinya setelah itu Anda mendapatkan pasangan. Pasangan yang kamu harapkan paling pengen anak laki. Pak, pengen anak lanang piye won. Nah paling seperti itu kan saudaraku ya. Makanan yang bernyawa. Kodok jangan, itu makruh, itu nggak makruh, halal lah, haram lah ya. Jangan kodok lah ya.
ayam, ikan, nah, terus kambing, sapi. Nah, setelah itu dimakan, bapaknya yang sering makan itu. Lalu ibunya miring ke kanan. Mohon maaf, bukan jorok ya. Kita sampaikan ya Allah, walaupun satu ayat. Setelah itu ke kiri yang perempuan. Kalau perempuan, ya kalau ingin laki-laki ke kanan tadi miringnya. Nggak usah saya jelaskan lah ya. Jadi intinya makan tumbuh-tumbuhan, ya bayam, ya toge, ya kangkung. Nah itu kalau anakmu pengen perempuan, miringnya ke kiri. Jangan terlalu lama juga jangan terlalu sebentar. Ini untuk si Selasa Pahing. Setelah itu anak itu maka terakhir ya. Itu kamu mohon maaf berhubungan suami istrinya itu di hari Jumat supaya jadi anak alim. Hari Senin supaya bisa hafal Al-Quran. Karena Rasulullah ini lahirnya di hari Senin tahun gajah. Di malam Kamis anaknya menjadi mukmin. Jangan melakukan di hari raya Idul Adha maupun Idul Fitri, apalagi di hari kelahiranmu. Sudah itu, jangan telanjang bulat. Nanti anakmu tidak tahu, malu, dablek. Sudah itu terakhir anak, maka kamu azankan telinganya sebelah kanan dengan inna azalna. Setelah itu azan. Sebelah kiri kamu komatkan. Setelah itu qul huwallahu 3 kali. Qul huwallahu ahad Allahu somad tadi 3 kali. Setelah itu nanti tidak diganggu kuntilanak ataupun Ummu Sibyan. Karena Ummu Sibyan ini suka mengganggu. Dia kayak gendruwo, pendek, bulunya besar-besar. Dia nusuk-nusuk bayi kita, anak kita. Nangis lah ya. Tapi kalau udah diazanin insya Allah tidak. Nah setelah itu saudaraku, anak itu step panas ya. Oh enggak, kasih selamatan dulu dong ya. Selasa Pahing, kamu sering komen di YouTube saya. Tapi saya suka kayak sampai ini konyol kayak saya ya. Jadi intinya setelah selamatan ini yang laki-laki ini mohon maaf pasti kambing 2 ya, yang perempuan kambing 1. Itu kalau ada rezeki hari itu. Kalau nggak ada kita tunda, pakai nasi gurih, jangan pedes-pedes. Terus sudah itu pakai nasi di santan, di tanah pakai santan. Kenapa kalau pedes-pedes ini selamatan tuh bayi. Jadi jangan pedes supaya anaknya mudah menangkap pelajaran sekolah juga nurut dengan orang tua. Jadi makanannya jangan pedes-pedes, minumnya yang manis dekat anak ini masalahnya ya. Jadi harus minumnya jangan terlalu manis, jangan terlalu hambar, agak manis saja supaya anaknya mudah mengerti pelajaran sekolahan juga didikan dari orang tua. Jadi terutama agama. Setelah itu saudaraku, pasti anak ini sakit nih. Bukan robot sih anak ini ya. Kalau robot mungkin dicas hidup lagi ya. Jadi ini anak ini pasti sakit. Nah sakit itu mengalami suatu sahwan, banyak penyakit itu datang. Maka kalau sore itu cepat tutup pintu, tutup jendela. Aduh kontennya panjang saudara, nggak apa-apa ya, tonton ya. Selasa Pahing, kamu jangan komen terus. Nah ini saya balas di sini biar semua juga ikut nonton. Jadi intinya setelah itu tutup jendela pintu kalau udah mau maghrib. Karena di situ banyak barang-barang yang tidak layak kita lihat. Kalau bisa lihat kamu ala indigo mungkin ya. Jadi kepada saudaraku yang dimuliakan Allah, tutup pintu. Kok masih sakit anak ini? Panas, bidan jauh. Kadang kalau sudah jauh nggak mau datang, biayanya mahal. Allah kasih kamu tuh lidah. Di dalam lidah itu ada enzim, sifat daripada pendingin. Nah, jadi embun-embunnya itu dijilat. Embun-embunnya dijilat. Oh jorok pak, kan anakmu. Ngapain jorok? Itu anakmu ya. Sebagian itu darahmu yang mengalir di situ. Jadi dijilat embun-embunnya sambil bersolawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Jilat tangan telapak kirinya, telapak ya. Setelah bun-bun kita telapak, tapi dari kiri jangan kanan ya. Biar anaknya nggak durhaka sama kamu. Sallallahu alaihi wasallam. Tangan kanan. Sallallahu ala Muhammad. Kaki kiri, jangan kanan dulu, kiri dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Kaki bayinya, jangan kaki ibunya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
lalu kaki kanan. Jangan kebalik ya saudaraku ya. Nanti durhaka anaknya ngelawan sama kamu nyalain kliwon ya. Jadi sholawat ini penting. Allah saja bersolawat kepada Nabi. Sholawat, ayo sholawat. Wong Gusti Allah wae sholawat. Jadi Allah saja bersolawat saking sayangnya karo Nabi. Gitu loh. Jadi kalau kamu punya anak itu anaknya kan dikutang lelalekum. Jadi saking sayangnya sama anaknya itu kadang nak ganang-ganang giwe saking sayangnya. Jadi Allah saja bersolawat, masa kita enggak gitu ya. Jadi solawatlah dengan bersungguh-sungguh ya. Kalau perlu sampai nangis, karena Allah ini suka orang lihat nangis. Kalau nanti dia nangis pasti ingat dengan Allah, nggak sombong manusianya. Maka Allah beri cobaan, ujian dengan sedih. Kalau bahagia terus gimana, kalau gak punya rasa takut terus gimana orang itu kan. Jadi kepanjangan ini kontennya saudaraku, nanti ditinggalkan. Jadi sholawatnya terserah ya. Setelah itu ya patipil kulubi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil kulubi wadawaiha. Itu boleh diteruskan. Tapi yang utama tadi, yang pertama sholawat Jibril atau sholawat pendatang rezeki yang sallallahu ala Muhammad tadi. Jadi terlalu panjang nanti ditinggalkan. Si Kliwon sampai habis suara, sampai capek-capek juga masih mau buat konten supaya penonton pemirsa setia Budi Channel terjawabkan. Si Selasa Pahing, tanggal lahirmu kirim ke kami. Tapi kalau terlambat balasnya jangan marah ya saudaraku, karena kami keluar tuh bisa 3 hari baru dibales ya. Karena banyak urusan juga di luar sana. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya ingin mendoakan untuk si Selasa Pahing dengan doa tolak balak ya Allah. Semoga dijauhkan dari penyakit dan musibah ya Allah, dan dilimpahkan rezekinya ya Allah. Yang subscribe, yang like, yang komen ya Allah, limpahkan kesehatannya ya Allah, dan kabulkanlah apa yang menjadi niat dan hajatnya ya Allah. Dengan doa tolak balak hamba-Mu ini ya Allah. Bahasa semut saja Engkau tahu ya Allah, apalagi bahasa kami manusia ya Allah. Mengadakan tangan ya Allah. Siapa tahu ada wali atau malaikat lewat, atau Allah sendiri yang melihat kita berdoa dan mengijabahinya. Karena Allah ada di hati yang paling dalam, di qalbumu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma fa'ana qola'a wal bala'a wal fasa'a wal munkaro wa syuyufal muktalibata wa sadaida wal minhana matoro minha wa mabatona min baladina hadda khassa wa min buldanil muslimin ama innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Allah dunia wa ala kuliyatin solehah bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil barokati al-fatihah. Saudaraku, Jaya Jaya Jayanti lebur dening pangastuti, Jaya hadi di ningrat rahayu rahayu. Akhiru kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan kami, si Kliwon setia Budi Channel. Tabarakallah ya Allah.